wabarakatuh. Kita bertemu lagi. Sebelum kita mulai materi pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, bagaimana kabarnya siswa-siswiku semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada sakit apapun. Bagi yang sakit, semoga segera disembuhkan dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Seperti di pendahuluan bahwa hari ini kita akan belajar tentang gerak melingkar. KD, indikator dan tujuan sudah Ibu sampaikan di depan. Nah, berikut ini kita akan belajar tentang gerak melingkar. Ya. Hal pertama yang akan kita pelajari dalam gerak melingkar adalah, pernahkah kalian naik biang lala? Ya, mungkin ada yang pernah pergi ke pasar malam atau pernah pergi ke Dufan, tentu sudah tidak asing lagi dengan wahana biang lala. Wahana biang lala ini bergerak melingkar karena lintasannya berbentuk lingkaran. Kemudian, jika kita amati, di sini ada matahari. Sebentar, maaf kelewat. Ya, ada matahari, ada bumi, dan ada bulan. Ya, menurut kalian, jenis apakah gerak bumi atau bulan tersebut? Ya, jawabannya dapat kalian kirim di Google Classroom. Ya. Besaran yang akan dibahas pada gerak melingkar yang pertama yaitu ada besaran frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya gerak melingkar yang dilakukan oleh sebuah titik materi dalam selang waktu tertentu. Ya, persamaan frekuensi. Jika dalam waktu T sebuah benda melakukan N kali gerak melingkar, maka besar frekuensi F dinyatakan dalam N per T. Ya, N itu banyaknya gerakan, T adalah waktu. Jadi frekuensi itu banyaknya gerakan dibagi dengan waktu. Satuan frekuensi adalah hertz atau per sekon. Selain frekuensi, ada juga periode. Periode adalah lamanya waktu yang dibutuhkan oleh suatu titik materi untuk melakukan satu kali gerak melingkar. Jadi, kalau di gerak lurus itu ada waktu biasa yang simbolnya T kecil, kalau di gerak melingkar itu ada periode waktu untuk melakukan satu kali putaran. Persamaan periode adalah waktu dibagi dengan banyaknya getaran. Jadi kebalikan dari frekuensi. Jadi periode adalah kebalikan dari frekuensi. Kalau frekuensi itu N per T, kalau periode itu adalah T per N. Kemudian sama halnya seperti gerak lurus, ada dua jenis yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Di gerak melingkar pun sama. Ada gerak melingkar beraturan yang disingkat sebagai GMB, ada juga gerak melingkar berubah beraturan yang disingkat sebagai GMBB. Pertama, kita akan belajar tentang gerak melingkar beraturan. Suatu benda dikatakan bergerak melingkar beraturan jika benda tersebut bergerak dengan kelajuan konstan, tetapi kecepatan benda berubah arah secara kontinu sepanjang waktu. Hubungan kecepatan linier dan kecepatan rotasi. Kecepatan linier seperti yang sudah kalian ketahui di pertemuan sebelumnya di materi gerak lurus,
Kecepatan adalah hasil bagi perpindahan per waktu. Nah, di gerak melingkar kita akan mengenal besaran yaitu kecepatan sudut. Ya. Kelajuan linear didefinisikan sebagai jarak persatuan waktu di mana dalam satu kali gerak melingkar, jarak yang ditempuh sama dengan keliling lingkaran. Maka kelajuan linear dinyatakan sebagai berikut. Di bab gerak lurus, kecepatan itu kan kalau dirumuskan V sama dengan S per T. Nah, S-nya itu adalah jarak. Di gerak melingkar ini, jarak itu ada sama dengan keliling lingkaran. Jadi di situ diubah menjadi 2πr. Ya, karena 2πr itu kan persamaan untuk keliling lingkaran. Jadi V di sini adalah 2πr per T. Nah, T-nya itu adalah periode. Kelajuan anguler. Kelajuan anguler atau kelajuan sudut, besar sudut yang ditempuh oleh suatu titik yang bergerak melingkar dalam selang waktu tertentu. Kelajuan anguler itu besarnya adalah 2π per T. Atau kalau kita mau menggunakan frekuensi, karena frekuensi adalah kebalikan dari periode, maka omega sama dengan 2πf. Atau omega adalah dihubungkan dengan kecepatan linear yang sebelumnya, 2πr per T. Nah, 2π per T itu adalah omega, sehingga hubungan kelajuan linear dengan kelajuan sudut adalah V sama dengan omega kali R. Nah, ini ya. Lebih jelasnya di sini. Contoh soal untuk gerak melingkar. Satu-satu saja ya, saya jelaskan. Sebentar, saya back dulu. Oke. Ada seekor tikus melakukan gerak melingkar seperti pada gambar sebanyak 40 kali dalam 10 detik. Jari-jarinya adalah 20 cm. Yang ditanya periode, frekuensi, kecepatan sudut, dan kelajuan linear. 40 kali yang dilakukan putaran yang dilakukan oleh si tikus ini adalah N-nya, banyaknya N. 10 detik adalah waktu, sehingga periode adalah T per N, yaitu 10 per 40 atau 1 per 4. Frekuensi kebalikan dari periode, 1 per 4 dibalik jadi 4 per 1, sehingga 4 bagi 1 adalah 4 Hz. Kecepatan sudut boleh pakai frekuensi, boleh pakai periode, 2πf. 2π F-nya 4 sehingga hasilnya 8π, satuannya radian per sekon. Kelajuan linear hubungannya tadi adalah V sama dengan omega kali R. Omeganya 8π dikali 0,2 hasilnya 1,6 pi meter per sekon. Contoh yang kedua masih sama dengan yang tadi. Ya, silahkan dipelajari. Nanti ini slide-nya akan Ibu kirim di Google Classroom, jadi kalian bisa buka-buka di sana, dipelajari ulang. Sekaligus mengerjakan evaluasi untuk gerak melingkar. Jadi silahkan dikerjakan di rumah, di buku tulis, evaluasi gerak melingkar, dan nanti hasilnya kirim ke Google Classroom sesuai dengan jadwal pelajaran di kelas masing-masing. Demikian yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Jangan lupa isi kehadiran di Google Classroom. Isi sesuai dengan kondisi kalian. Jika kalian hadir, klik hadir. Jika izin, klik izin, dan sakit, klik sakit. Seperti itu. Mohon maaf atas segala kesalahan. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang hubungan roda-roda. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materinya, yaitu tentang hubungan roda-roda. Ada 3 jenis hubungan roda-roda. Yang pertama, roda-roda satu poros. Yang kedua, bersinggungan. Yang ketiga, dihubungkan dengan tali atau rantai. Roda yang dihubungkan dengan seporos akan memiliki arah putar roda yang sama atau searah, memiliki nilai kelajuan sudut yang sama, omega A sama dengan omega B. Roda yang saling bersinggungan akan memiliki arah putar yang berlawanan dan memiliki kecepatan linear A sama dengan kecepatan linear B. Roda yang dihubungkan dengan tali akan memiliki arah putar yang searah dan memiliki kecepatan linear A sama dengan kecepatan linear B. Gerak melingkar memiliki gaya sentripetal. Gaya sentripetal adalah gaya yang menyebabkan timbulnya percepatan sentripetal yang arahnya selalu ke pusat lingkaran. Besarnya gaya sentripetal didapat dari hubungan hukum 2 Newton, yaitu F sama dengan M kali A, dengan mengganti A hubungannya dengan kelajuan linear dan jari-jari. Sehingga didapat gaya sentripetal adalah M dikalikan omega kuadrat kali R. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.